Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Puji syukur kita kembali dikumpulkan di tempat ini dan saya yakin dan percaya Bapak dan Ibu juga rindu untuk memuji memuliakan nama Tuhan bersama-sama pada pagi hari ini. Karena itu mari kita bangkit berdiri, kita angkat satu pujian, Ku hidup bagimu. Kita angkat pujian, Yesus kau kebenaran. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau yang berikan ku hidup dan
kasih Tuhan Allah Bapa kami yang sungguh mengasihi kami, dan kami yang hadir di tempat ini adalah orang-orang yang mengucap syukur, penuh sukacita, hidup kami penuh anugerah. Karena kami hidup di dalam kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, tidak ada kata-kata yang dapat menggantikan apa yang sudah Tuhan kerjakan buat kami. Terima kasih Bapa. Dan hari ini kami semua rindu untuk bersama-sama meninggikan Engkau. Kami mau menaikkan puji syukur kami. Dan kami tahu Tuhan Engkau ada bersama dengan kami di tempat ini saat ini. Karena itu Tuhan, kami serahkan kebaktian kami ini dari awal sampai akhir. Kami boleh mendapatkan kasih, sukacita, pengharapan, kekuatan yang baru di dalam Engkau. Turunlah Tuhan Roh Kudus-Mu dari awal sampai akhir, karena kami menyerahkan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu hari ini sukacita, amin. Mari kita angkat satu pujian, Dia lahir untuk kami. Bapak Ibu silakan, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri karena setelah ini kita akan menyanyikan lagu Anggur Baru. Nanti di ref kita berkati kanan kiri kita ya Bapak Ibu. Roh Kudus tercurah. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini
telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. 1, 2, hey. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat. Amin. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hey. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Amin. Nyata kuasanya. Bila Roh Allah di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Sekali lagi. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud. Sekarang menarinya muter. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Sekali lagi. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Asik. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Oke, siap. Kita angkat satu pujian, Oh Holy Night. Kita mau persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and never pining, till we
sin and never pardon till we were healed and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices for yonder praise, a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angels' voices on night divine, oh, night when Christ was born, oh, night divine, oh, night divine. Fall on your knees, oh, hear the angels' voices on night divine, oh, night when Christ was born, oh, night divine, oh, night divine, oh, night Kita siapkan hati dan pikiran kita, dan kita angkat pujian ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Saya persilakan Ibu Teresia untuk bersiap-siap. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku
siapkan hatiku Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Firman-Mu saat ini ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Sekali lagi, firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, amin Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan. Saya undang Ibu Teresa. Ku siapkan hatiku Tuhan. Benar firman, hatiku telah siap Tuhan. Hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Benar Tuhan, inilah pengakuan kami ya Abah. Di mana saat ini Tuhan kami memberi hati kami untuk mendengarkan sebagian daripada sabda-Mu. Berfirmanlah Tuhan, karena kami tahu Tuhan, di dalam firman-Mu ada kekuatan yang baru. Di dalam firman-Mu Tuhan adalah jawaban dari segala-galanya. Karena kami juga tahu Tuhan, firman-Mu adalah firman yang membebaskan kami dari segala keterikatan kami akan dunia ini. Firman-Mu yang dapat memerdekakan hidup kami. Kami tahu Tuhan Yesus, tahun akan berakhir. Tetapi Tuhan Yesus, firman-Mu kekal selama-lamanya. Berfirmanlah ya Abah saat ini lewat hamba-Mu, Bapak Pendeta Edi Budiawan Tuhan. Engkau urapi lidah bibir hamba-Mu, bukakan terus rahasia firman-Mu. Biarlah firman itu Tuhan menjadi rema di dalam kehidupan kami.
Karena kami juga mengetahui Tuhan, firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami tidak dapat hidup Tuhan tanpa firman-Mu yang ada di dalam hidup kami. Terima kasih ya Aba, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, dan mimbar selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Pendeta Edi. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya berterima kasih kepada Tuhan yang mempunyai pekerjaan. Berterima kasih kepada Ibu Gembala, saya sebutkan, Ibu Melani Awondatu, dan juga Wakil Gembala Bapak Luki, yang pada pagi hari ini berkenan mempercayakan dan menerima saya untuk berdiri di hadapan jemaat yang ada dan melayani saudara dengan firman Tuhan. Ayat pokok selama bulan Desember yaitu terambil di dalam Yesaya pasal 9 ayatnya yang kelima. Saya akan bacakan ayat ini. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang, satu, penasihat, ajaib, atau yang lain, terjemahan lain, penasihat, ajaib. Namanya disebut penasihat, namanya disebut ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Kalau kita bandingkan dengan Alkitab terjemahan Bode, kalimat pertama saya senang ya. Atau terjemahan lama, Alkitab terjemahan lama mengatakan demikian. Karena seorang putra sudah jadi bagai kita. Seorang putra sudah jadi bagai kita. Maksudnya apa? Injil Yohanes pasal 1 ayat 14 mengatakan firman itu telah menjadi manusia. Kalau firman itu Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3 mengatakan, Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat 2. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Dan ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, firman, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi kalau Natal kita bisa melihat cerita bagaimana firman yang adalah Allah sendiri. Alam semesta bisa ada dengan caranya apa? Allah berfirman. Allah berfirman, jadi ya jadi. Lalu sekarang Allah berfirman. Dan firman itu siapa? Injil Yohanes mengatakan jelas, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, oleh firman. Tanpa Dia tidak ada yang jadi. Dan ayat 14 mengatakan, firman itu telah menjadi manusia. Yang kita rayakan sekarang adalah Natal. Maka Alkitab terjemahan lama mengatakan, karena seorang putra sudah jadi bagai kita atau seperti manusia, seorang anak laki-laki sudah dikaruniakan kepada kita. Sudah dikaruniakan. Nah, kita belajar kata karunia sebab seringkali suka campur aduk ya. Ada kata kasih karunia, ada kata karunia, ada kata anugerah. Supaya lengkap, kasih karunia, bahasa Ibrani itu dipakai kata hen, yang artinya memberi perhatian dengan penuh kasih. Memberi perhatian dengan segala kasih. Nah,
kasih karunia ini sesungguhnya hanya ada di Allah Bapa. Sekali lagi, kasih karunia itu hanya ada di Allah Bapa. Allah Bapa lah yang memperhatikan kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dikaruniakanlah anaknya yang tunggal. Karena begitu besar kasih Allah. Allah mana? Ini Allah Bapa. Lalu karena di Allah Bapa itu ada hand, kasih karunia, memberi perhatian dengan penuh kasih. Kalau saya jadi Allah Bapa, saudara jemaat adalah manusia, maka saya memperhatikan saudara. Oh, ini Pak Agus dengan Ibu. Ini kalau saya tidak kasih Yesus, mereka akan ke neraka. Supaya jangan ke neraka, maka Bapa mengaruniakan untuk menganugerahkan. Yang mana? Yang jelas. Kalau ada kasih karunia, maka Bapa itu akan mengaruniakan. Karunia, bahasa Yunani charis, artinya pemberian yang baik yang berguna untuk hidup. Jadi Bapa penuh kasih karunia, pemberiannya disebut karunia. Dan kita yang menerima karunia dari Allah itu disebut anugerah. Artinya kita menerima segala sesuatu dengan cuma-cuma, tanpa jerih lelah, dapat cuma-cuma. Nah itu yang disebut anugerah. Jadi kita bedakan, kita penerima dari atas, pemberian itu disebut anugerah. Yang atas kasih disebut adalah karunia. Berikut. Karena seorang putra sudah jadi bagi kita, seorang anak laki-laki sudah dikaruniakan kepada kita, bahwa pertuanan adalah di atas bahunya dan akan kita bahas, namanya pun disebut oranglah ajaib. Namanya pun disebut orang ajaib. Kita akan belajar kenapa nama Yesus Tuhan itu disebut ajaib. Bicara Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang kekekalan dan Raja Damai. Nah pertama kita akan belajar karena namanya ajaib supaya lebih paham. Kita belajar pertama itu tentang nama. Kita belajar apa arti makna dari sebuah nama. Semua kita ini punya nama ya. Semua punya. Saudara tahu apa arti nama saudara masing-masing? Tahu nggak arti nama masing-masing? Nah kita belajar tentang arti nama dan makna dari sebuah nama ini. Dikatakan arti nama dan Kejadian kita baca pasal 2 ayat 19. Kita mulai dari Alkitab pertama soal nama. Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya lah semuanya itu kepada manusia untuk melihat bagaimana manusia itu memberi nama. Bagaimana manusia itu menamai setiap binatang yang Tuhan buat itu. Dan, nah ini lanjutnya. Seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Masih sukar dimengerti, bahasa lebih gampang. Seperti nama yang diberikan manusia kepada binatang, lah jadilah dia seperti tabiatnya. Saudara tahu yang suka di lumpur-lumpur yang disebut apa itu? Babi. Kalau manusia katakan, ini dia, pas lewat, ini babi. Saya sebutkan namanya apa? Babi. Maka jadilah dia dengan tabiatnya babi. Amin. Nama akan sesuai dengan tabiat. Babi itu punya tabiat apa sih? Bapak Ibu, babi punya tabiat. Sisi jelek cuma makan, tidur. Makan, bagus, cepat gemuk, potong, amin. Tapi kalau kita manusia punya sifat babi,
Makan aduh potong juga susah juga ya. Nah babi, ini babi, maka jadilah dia tabiat babi. Alkitab katakan seperti babi kembali ke lumpur. Itu tabiat babi itu. Jangan berikan mutiara kepada, kenapa? Anda kasih mutiara, Ibu Imelda kasih mutiara 5M, kasih ke babi dia injak-injak. Dia anggap itu mutiara, itu babi itu. Lewat lagi, kuk, kuk, kuk. Oh itu namanya apa ya? Kuk, kuk, kuk. Namanya apa? Anjing. Nah anjing juga punya tabiat jelek. Seperti anjing kembali ke muntahnya, kata Alkitab. Anjing sebenarnya bagus ya. Kalau dia makan, masukkan ke dalam dirinya sesuatu yang salah, itu anjing. Sudah masuk yang salah, sambil jalan dia sadar, ini ada salah yang masuk di dalam saya nih. Tidak bagus, saya harus keluarkan. Maka secara alamiah anjing itu cari rumput-rumput. Dia makan-makan, keselak di sini, baru dia keluarlah yang jelek itu. Bagus nggak Bapak Ibu? Bagus nggak? Bagus. Kalau ada salah yang masuk dia sadar. Dia usahakan keluar. Sesudah keluar, dia pergi sambil jalan. Otaknya aja, kenapa saya keluarin yang jelek? Seperti anjing kembali dia kembali yang jelek, sudah buang diambil lagi. Dia pergi dan tidak keluarin. Nah itu anjing. Seringkali kita manusia sama ya. Sadar ada jelek, sudah buang jelek, menyesal. Kenapa saya buang jelek? Ambil lagi jelek dan pergi, itu anjing. Amin. Nah itu nama, maka dikatakan nama. Sekarang datang kepada manusia. Kejadian 11 ayat 4. Ini waktu manusia zaman Nuh sudah mulai bertambah banyak di bumi ini. Apa yang mereka perbuat? Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama. Marilah kita cari nama supaya kita jangan terserah ke seluruh bumi. Zaman itu saja manusia sudah pengen punya nama. Oh kalau nama keren, produksi saja kalau punya nama, wah laku dia. Seorang pengacara punya nama laku, seorang artis termasuk pendeta kalau punya nama kepanggil di sana sini. Tapi gak punya nama ya sudah diam. Nah itu sebabnya manusia pertama juga pengen cari nama. Tapi Tuhan tidak izinkan karena mereka membuat kesalahan. Tuhan suruh memenuhi bumi, mereka tetap menyatu cari nama. Tuhan gagalkan mereka. Dan lebih umum, supaya kita mengerti arti nama. Setiap pribadi atau setiap orang yang dipilih dan dipakai oleh Tuhan, namanya akan diubah dengan nama yang baru. Setiap tokoh Alkitab yang dipakai Tuhan, dipilih Tuhan, namanya diubah dengan nama yang baru. Ada jemaat yang bisa jawab siapa-siapa saja? Yang namanya dirubah siapa? 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 Ya, pertama Abram. Abram dirubah menjadi Oh, pintar, puji Tuhan. Istrinya siapa namanya? Diubah jadi Sarah. Berikut, selain Abram, siapa lagi yang namanya dirubah? Ya, Yakub menjadi apa? Israel. Siapa lagi? Ya banyaklah, pulang catat sendiri. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar Alkitab ya, nama itu akan diubah, diganti. Dan hebatnya, setiap pergantian nama itu secara formal akan menunjukkan perubahan dalam pribadi orang itu. Nama diganti, akan terjadi perubahan sesuai nama yang baru itu. Atau ada fase yang baru yang terjadi dalam dirinya.
Abram dirubah menjadi apa yang baru yang terjadi? Apa yang baru? Abram artinya orang mulia. Abraham artinya bapa orang percaya. Sarai dirubah menjadi Sarah, ibu segala. Nah tadi mereka aneh. Abram, Sarai nggak punya anak. Karena bukan bapak, bukan ibu. Tapi waktu Allah rubah namanya bapak, ibu, berikut sudah punya anak. Sudah punya anak. Nah ini yang repot lagi nanti ya. Kalau kita belajar nanti banyak berdebat. Kejadian pasal 3 ayat 20. Nanti ada waktu belajar sendiri dan cari sebabnya. Baca bersama 2, 3. Iya. Manusia Adam, dia kasih nama Hawa kepada istrinya. Sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Kalau Sarah tadi ibu segala bangsa. Pasal 4 ayat 1. Pasal 4 ayat 1. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya. Dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Sekian lama tahun mereka tinggal di dalam Taman Eden. Sudah punya anak belum? Sudah punya anak belum? Kenapa nggak punya anak? Tanya ke bidan, amin. Ada yang bisa jawab nggak? Kenapa selama dalam Taman Eden segitu lama nggak punya anak? Padahal Tuhan sudah bilang beranak cucu. Kenapa? Ini penyakitnya di nama. Sesudah bikin dosa diusir dari dalam Taman Eden. Pasal 3 sudah diusir dari dalam Taman Eden. Baru dia kasih nama Hawa. Berarti selama dalam Taman Eden dia panggil siapa? Yang perempuan itu dia panggil siapa? Sekian lama tahun mereka berdua di dalam Taman Eden dia panggil siapa? Nah, waktu Allah buat Adam tidur, dia ambil rusuk, dibangunnyalah seorang perempuan. Dibangunnyalah. Ingat kalian ibu-ibu perempuan, bahan dasar kalian itu dari apa? Tulang. Beda laki-laki. Bahan dasar laki-laki dari apa? Tanah. Beda apa sih tulang dan tanah? Kalau dari tanah Allah bentuk. Dari tulang Allah bangun. Yang beda jelas. Yang dari tanah itu cepat bau tanah. Amin. Adanya apa itu? Yang tulang mah kuat. Tulang itu kuat. Nah yang jelas setelah Allah membentuk perempuan itu. Dibawa kepada Adam. Adam cuma bilang, nah inilah dia perempuan. Dia cuma sebut perempuan. Berarti selama mereka di Taman Eden kalau dipanggil, perempuan sini kok. Perempuan. Dia tidak panggil apa? Hawa atau istri. Nah ini soal-soal nama. Berikut. Mengapa nama itu sangat berpengaruh? Pertama kita lihat. Menurut keyakinan orang Yahudi. Menurut keyakinan orang Israel. Nama itu sangat berpengaruh. Hafalan. Yudas artinya apa? Yudas artinya pengkhianat. Yudas Nah, kalau bapak-bapak yang belum punya anak, nanti anak yang lahir berikutnya laki kasih nama Yudas. Supaya dia menjadi apa? Ya jangan. Carilah nama yang bagus. Carilah nama-nama yang bagus, maknanya. Kasih nama ke anak. Karena apa? Lihat, perhatikan. Nama itu akan mengungkapkan kedalaman pribadi orang itu sendiri. Nama akan menunjukkan kedalaman pribadi. Contoh, Simon diganti menjadi apa? Simon diganti jadi Petrus. Simon artinya apa? Bulu, bambu.
Bulu bambu, nggak ada angin dia tegak. Angin dari sana tiup dia miring begini. Nggak ada angin dia tegak. Angin tiup. Itu tidak punya pendirian. Orang pengaruhi dia ikut terpengaruh. Itu Simon. Bulu bambu. Kalau mau jadi hamba Tuhan jangan seperti itulah. Maka Yesus mengubah Simon menjadi apa? Artinya apa Petrus? Apa? Batu karang, batu yang teguh. Nah itu Simon. Rubah nama. Maka dikatakan nama akan mengungkapkan kedalaman dari pribadi orang itu sendiri. Kedua, nama akan menunjukkan esensi atau sifat dasar dari pemilik nama itu dan dalam berbagai perbuatannya. Jadi tabiat itu tergantung dari nama. Contoh, Nabal artinya apa? Bebal. Aduh ini Nabal. Nabal itu artinya bebal. Maka bebalnya minta ampun. Berikut. Nama akan mengungkapkan manifestasi dari keberadaan nama orang itu secara aktif. Jadi itu pengaruh dari nama. Sekarang kita pindah kepada tema. Tuhan kita juga punya nama. Dan tema sekarang namanya disebut orang apa? Ajaib. Namanya disebut orang ajaib. Kita lihat ajaibnya di mana. Cerita yang sudah kita tahu, Kejadian pasal 32 ayat 25 sampai 29. Kejadian 32. Ya. Ketika orang itu melihat atau Allah yang bergumul dengan Yakub bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok. Ketika ia bergulat dengan orang itu, terus lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Terus, lalu kata orang itu, namamu tidak lagi akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Yakub artinya apa? Israel artinya apa? Ya, Yakub arti sesungguhnya si pemegang tumit. Cuma gara-gara dia bikin masalah dengan kakaknya Esau, Esau bilang kamu itu penipu. Lebih banyak kita bilang Yakub itu penipu. Tapi waktu Allah mau pakai dia, Yakub namanya dirubah Israel. Artinya putra Allah, pangerannya Allah. Keren dirubah. Terus kita lihat, bertanyalah Yakub. Katakanlah juga namamu. Setelah nama Yakub dirubah, Yakub pengen tahu. Katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Bahasa hari-hari, seolah-olah waktu Yakub bertanya, siapa juga namamu? Maka Tuhan bertanya, siapa ngana tanya kita pe? Nama. Siapa sih ngana tanya kita pe? Nama. Hakim-hakim, pindah. Pasal 13 ayat 17 dan 18. Manoak yang bertanya sekarang. Kemudian berkatalah Manoak kepada malaikat Tuhan itu, siapakah namamu? Sebab apabila terjadi yang kukatakan itu, maka kami hendak memuliakan engkau. Terus, tetapi jawab malaikat Tuhan itu kepadanya, mengapa engkau juga menanyakan namaku? Bukankah nama itu ajaib? Waktu Yakub bertanya, Tuhan balas, siapa ngana tanya kita pe nama? Manoak tanya lagi, siapa ngana juga tanya kita pe? Bukankah nama itu apa? Nama itu apa? Ajaibnya di mana?
Nah, kita belajar, Tuhan berkati, mengerti makna nama ini, saudara pulang dengan berkat yang dari Tuhan. Keluaran 3, saat Musa menjumpai umatnya di Mesir, Tuhan perintahkan, ayat 13 dan 14, lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu. Dan mereka bertanya kepadaku, bagaimanakah tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Bagaimanakah tentang namanya? Terjemahan Bode mengatakan, siapakah namanya? Nah, yang belajar tinggal pilih. Mau tentang nama atau siapa nama. Terus ayat 14. Nah, ini yang ajaib dan pusing. Baca jemaat sama-sama 2, 3. Ya, ini nama ajaib dan bikin pusing. Susah untuk mengerti. Bagaimanakah tentang namanya? Tuhan jawab kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, ya benar, akulah mana rahasianya? Pusing. Terjemahan lama masih lebih bagus. Mengatakan, kalau aku mendapatkan orang Israel, lalu mereka bertanya, siapakah namanya? Bukan bagaimana, siapakah namanya? Maka Tuhan berkata, aku akan ada yang aku ada. Katakanlah kepada orang Israel itu, aku ada. Nah, ini yang kita akan gali. Aku akan ada yang aku ada. Katakanlah kepada orang Israel, aku ada. Dalam bahasa Ibrani, nama ini dipakai kata cuma 3 kata bagus. Ehie, Asher, Ehie. Ehie, Asher, Ehie. Yang di dalam kata kerja. Artinya, aku adalah tadinya dan aku akan menjadi. Masih samar-samar ya, nanti akan jelaskan. Atau lengkapnya. Allah sudah berbuat di masa lampau, kini dan akan datang. Bahasa lain artinya Allah itu adalah Allah. Tempo dulu, masa lampau, masa sekarang dan akan datang. Lebih lengkap supaya kita mengerti tadi dalam kata kerja. Aku adalah tadinya. Kalau saudara itu sakit, dia akan datang dengan sebutan Yehova. Yehova, yang menyembuhkan tabib, Yehova, Anda sana sakit, Anda sakit, dulu dia sembuhkan Anda, sudah puji Tuhan, gara-gara sakit duit habis, amin. Obat sana sini, sekarang Allah berkata, gak usah takut, aku akan datang kepadamu dengan nama yang lain, yang menunjukkan kedalaman nama itu. Yehova Jireh artinya. Yehova Jireh artinya Allah yang mengadakan. Allah yang menyediakan. Gak usah takut. Anda sakit. Dia Yehova Rafa. Dia tabib. Dia datang kepadamu dengan nama Yehova Rafa. Anda habis doi. Sekarang habis doi. Dia akan datang kepadamu dengan Yehova Jireh. Nanti berikutnya, sekarang tema El Gibor. El Gibor artinya apa? 1, El Gibor itu kuat. 2, sumber kekuatan. El Gibor itu artinya perkasa, gagah berani. El Gibor juga artinya pejuang, pahlawan keselamatan. Maksudnya apa? Waktu dia akan mengadakan selamat untuk kita,
Yesus datang sebagai El Gibor. Kuat, kuat. Kuat dalam hal apa? Filipi 2 katakan, yang walaupun dalam rupa Allah, dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah, dia tinggalkan Allahnya, surga dia tinggalkan. Lalu dia datang ke dalam dunia, mengambil rupa manusia, bahkan jadi hamba. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara biasa senang-senang, gak di surga, di bumi aja. Biasa naik mobil mewah, sekarang disuruh naik becak, mau gak setiap hari ke kantor? Ogah. Yesus, dia yang menciptakan alam semesta. Waktu lahirnya, di mana lahirnya? Yesus lahir di mana? Di kandang. Tempat tidurnya apa? Palungan. Palungan itu apa? Tempat makan kambing domba yang gak pernah dicuci. Saudara, piring makan setiap hari cuci, makan Yesus tidurnya di palungan, banyak kuman virus. Maka Yesus waktu lahir gatal dia, honge. Amin. El Gibor artinya apa? Yesus kuat. Allah dia tinggalkan, dia kuat. Allah penguasa. Surga yang senang dia tinggalkan, dia kuat. Lahir di kandang, dia kuat. Tidur di palungan, dia kuat. Apalagi sampai kepada penyaliban. Saya ikuti aktor yang memeran sebagai Yesus. Waktu dia berperan sebagai Yesus lagi pikul salib. Baru pikul yang salib, Yesus pikul patah tulangnya lepas. Batal syutingnya. Ganti lagi salib model lain. Model sama lebih ringan, palsu. Lalu mereka katakan tidak akan ada manusia yang kuat pikul salib itu. Hanya Yesus yang kuat. Bilur-bilurnya sambil pikul salib. Cambuk satu gagang, 3 tali keluar dan di ujung tali penuh tulang belulang yang tajam. Dicambukin, prak, masuk di tubuh, ditarik, prak, robek. Yesus. Yesus kuat, El Gibor. Aktor untuk pemeran dicambuk, tubuhnya dibungkus dengan segala macam. Waktu dicambuk, tembus juga itu cambuk ke dalam. Orang-orang bilang, wah perannya bagus ya, padahal dia kesakitan minta ampun. Sampai disalib, dingin. Seusai rekaman dia harus di rumah sakit sekian bulan. Tidak kuat. Yesus kuat. Dan karena dia kuat, dia juga merupakan sumber kekuatan. Ibrani 2 ayat 18. Ibrani 2. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Terjemahan Yunani, karena dia sudah menderita bahkan sampai mati, maka bila saudara yang menderita, dia katakan, aku sudah pernah menderita bahkan sampai mati, aku mampu tolong engkau. El Gibor, perkasa. Usia 12 tahun dia berani lawan ahli Taurat. Ahli-ahli itu ada 12 tahun. Dia nggak pernah sekolah Alkitab di Cianjur, amin. Sebab sekolah Alkitab Cianjur tidak terima murid 12. Tapi Yesus kalahkan tuh para ahli Taurat. Dia hebat. Dan karena dialah kita ada di tempat ini. Maka Yesus El Gibor artinya dia itu pejuang keselamatan. Dia itu pahlawan keselamatan. Nah itu namanya ajaib. Ada 59 sebutan nama. Ada 59. Anda sekarang perlu apa? Dalam peperangan, dia akan datang dengan Yehovah Zebaut. Yehovah Zebaut artinya Tuhan semesta alam, panglima perang. Daud menghadap Goliat yang begitu besar. Dia cuma, Goliat, kamu datang pakai tombak lemi, aku datang dengan nama Tuhan semesta alam, Zebaut. Dengan nama Tuhan semesta alam. Peperangan ada dalam tangan Tuhan, dialah yang menentukan. Kamu kalah dan aku menang. Dan cukup dengan satu batu dia hajar, Goliat habis. Nah itu panglima perang. Dan kalau Tuhan jadi panglima perang, kita akan mengalami apa yang disebut Hupernikomen. Artinya
lebih dari pemenang. Nah, lebih dari pemenang itu Hupernikommen artinya Tuhan akan menjaga kita selalu. Dalam segala hal, dalam segala perkara, kita itu selalu menang. Hupernikommen, lebih dari pemenang. Dan kedua, bukan hanya menang, tapi dalam kemenangan gilang gemilang. Nah itu Tuhan. Kalau saudara dalam peperangan, datanglah kepada Tuhan semesta alam. Nah, si Hana mandul, dia pergi kepada Tuhan semesta alam karena dia peperangan dengan istri saingan. Akhirnya Tuhan dengar peperangannya, Tuhan kasih menang. Jadi ada banyak Yehova ya. Saudara tidak ada damai. Dia Yehova apa? Yehova apa kalau tidak ada damai? Yehova Shalom. Kalau Anda tidak ada damai, panggil Yehova Shalom. Itu namanya ajaib. Ganti-ganti sesuai kondisi, sesuai keperluan. Nah itulah yang disebut nama ajaib. Dan nama itu saya katakan dia hadir dalam kehidupan orang percaya. Nama itu hadir untuk menyatakan kuasanya. Nama itu hadir untuk menjawab setiap persoalan yang kita hadapi. Dan nama itu hadir untuk selalu membuat tanda-tanda ajaib atau membuat keajaiban di dalam hidup kita ini. Dan saya senang pada waktu Yesus, Yohanes 17, dia berdoa khusus kepada murid-muridnya. Bukan untuk dunia. Kristen-Kristen duniawi dia nggak berdoa. Amin. Kristen-Kristen duniawi, Yesus tidak berdoa kepada mereka. Tapi Yesus berdoa hanya untuk murid-muridnya yang setia mengikut Yesus. Yohanes 17 bisa dilihat ayatnya yang ke-6 mulai. Nah ini boleh baca sama-sama yang kuat supaya menjadi kekuatan. 2, 3. Iya, 7 saya yang baca. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Terus, sebab, ya jemaat 2, 3. Ya, 9 saya baca. Aku berdoa untuk mereka, murid-murid, orang yang belajar setia mengikut Yesus. Bukan untuk dunia, aku berdoa. Tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Lanjut jemaat. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia ini, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Terakhir jemaat 12. Ya, kembali ayat 11, saya sangat senang sebab sejak saya sekolah Alkitab, ayat ini sangat-sangat
mempengaruhi saya ya. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia ini, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, nama yang ajaib. Amin. Yesus walaupun dia di surga, dia selalu berdoa untuk kita. Apa sih yang sedang engkau hadapi? Apa sih yang sedang engkau alami? Apa problemnya? Gak usah takut, karena Yesus walaupun di surga, kita percaya dia, terima dia, dia berdoa untuk kita. Kepada Bapa, supaya semua kita tidak terkecuali, selalu dipelihara di dalam nama yang ajaib. Masing-masing butuh nama-nama itu. Masing-masing butuh nama itu. Mazmur 23 berbicara apa itu? Mazmur 23. Tuhan adalah Yehova Rohi. Yehova Rohi. Tuhan adalah, kita tidur. Domba tidur di mana? Tuhan gembala, dombanya tidur di mana? Padang rumput hijau. Artinya apa? Bangun pagi tidak pikir makan, tidak cari makan. Bangun pagi sudah kenapa? Domba tidur di rumput hijau, buka mata tinggal makan, amin. Beda orang yang di luar Tuhan, mau tidur aja mulai pikir besok makan apa. Pusing, gak dapat makan apa, dia pikir lebih jauh, besok makan siapa. Besok makan, mulai pikir otak tipu siapa. Ini kalau Tuhan bukan nah kalau Tuhan jadi Yehova Rohi, makan minum dia siapkan. Sekalipun aku di lembah bayang-bayang maut, kenapa? Aku tidak takut bahaya sebab tongkat dan gadamu. Tongkat untuk atur domba, gada untuk toki serih. Nah beda dengan gembala Manado. Dia bawa toki-toki anjing. Dia lagi jaga domba. Datang anjing, dia kejar anjing. Dia toki di sana, balik domba so hilang. Amin. Nah, jangan sampai demikian. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kiranya firman Tuhan pagi hari ini menjadi penghiburan dan kekuatan bagi kita semua. Pemusik bisa tampil ke depan. Kita akan bangkit berdiri dan kita nyanyikan satu pujian. Cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolong. Katakan hanya Yesus. Kaum pria katakan, kalau ku cari damai, kaum pria, ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghibur, tak seorang pun dapat menolong. Katakan hanya Yesus. Wanita, ibu-ibu, nyanyikanlah lagu ini. Kalau ku cari damai, amin, ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghibur, tak seorang pun
katakan hanya Yesus. Hanya Yesus, jawaban hidup. Bersama-sama kita nyanyikan lagu ini. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus, jawaban hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, kami tidak tahu apa yang sedang engkau alami. Kami tidak tahu apa yang sedang engkau hadapi. Tapi Yesus tahu dengan pasti. Dan Dia sudah katakan kepada Bapa, aku berdoa untuk kalian supaya kalian dipelihara dengan nama yang ajaib, nama yang bisa menjadi jawaban dalam setiap persoalan dan kita hadapi. Sama-sama bersama Dia. Haleluya, haleluya. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup tak satu pun dapat menghibur, tak seorang pun. Hanya Yesus, jawaban hidup. Hanya Yesus, hanya Yesus, jawaban hidup. Hanya Yesus, haleluya. Hanya Yesus, jawaban hidup. Akhir dari kami mendengar dan menerima taburan firman-Mu. Bersama-sama kami datang kepadamu Tuhan. Kami datang dengan segala syukur. Karena Engkau adalah Tuhan Allah kami yang baik. Allah yang sudah mengerjakan selamat bagi kami. Allah yang tiada pernah berhenti mengasihi kami. Allah yang tiada pernah memberkati kami. Saat ini kami sudah menerima taburan firman-Mu. Kami bangga mempunyai Yesus. Kami bangga mempunyai Tuhan. Engkau yang memiliki nama yang ajaib. Maka dalam segala macam persoalan kami, Engkau sanggup datang dengan nama-Mu yang ajaib. Dan Engkau menyelesaikan, menjawab semua persoalan hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami sudah terima dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jemaat duduk kembali dan mimbar selanjutnya saya serahkan. Haleluya, terima kasih Bapak Pendeta Edi atas firman yang begitu menguatkan. Setelah ini kita akan segera memberikan persembahan. Saya undang kepada Bapak Teddy dengan hormat untuk membawa kita dalam doa. Saudara kekasih, mari kita berdoa. Bapa sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Kami telah menerima firman-Mu Tuhan. Hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman-Mu. Firman adalah Engkau, Engkau adalah firman. Engkau bersama-sama dengan firman. Tuhan, kami percaya. Firman hidup di dalam hati kami taruh ke tangan-Mu semua. Kau sudah menjawab Tuhan, jawaban-jawaban pada pagi hari ini tuh. Rema firman Tuhan sudah masuk ke dalam hati kami. Kami percaya Tuhan. Kuasa-Mu, keajaiban-Mu. Kau adalah Allah yang kuat. Terima kasih Bapa. Hari ini ajarlah kami Tuhan memberi yang terbaik untuk-Mu Tuhan.
Saatnya kami akan memberi Tuhan. Berkati kami maupun berkati yang orang yang belum bisa memberi. Tuhan berkati juga. Kami percaya, kami serahkan ke tangan-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian Joy to the World. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room. In heaven nature sing, and heaven nature sing, and heaven nature sing. Joy to the world, the Lord has come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room. And heaven nature sing, and heaven nature sing, and heaven nature sing, and heaven nature sing, and heaven nature sing. Terima kasih atas persembahan yang Bapak Ibu sudah berikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri karena kita akan tamatkan ibadah kita. Kita angkat Ku berikan hatiku. Nanti Bapak Pendeta ini akan berdoa. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagiku di dalam hidupku di setiap waktu. Akhir dari ibadat kami kepadamu, ya Tuhan dan Allah kami. Kembali semua kami umat ketebusan-Mu. Kami berdiri menghadap Engkau dengan segala hormat dan dengan segala syukur. Karena Engkau adalah Tuhan Allah kami yang baik. Kami percaya Engkau ada di dalam ibadat kami. Dan Engkau sudah memberkati semua kami yang hadir. Dan kami dengan iman, kami akan pulang sebagai pribadi yang diberkati Tuhan. Berkat Tuhan ada selalu di dalam rumah-rumah tangga kami. Berkat Tuhan ada selalu di dalam tempat usaha, toko, apa saja yang baik yang kami buat. Engkau jadikan semua itu berhasil dan baik. Berikanlah kami semua kesehatan jasmani yang baik, terlebih kesehatan rohani yang baik. Kami berdoa untuk Ibu Gembala, Ibu Melani. Engkau berkati beliau dengan kesehatan fisik, kesehatan rohani. Pundaknya Engkau berkati agar ia mampu memikul semua tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya. Demikian juga dengan Bapak Luki yang sudah Engkau percayakan untuk memikul tanggung jawab di tempat ini. Engkau berkati pundak Bapak Luki supaya semua beban kepercayaan dapat ia pikul dengan baik. Kami yang sudah setia, pertetapkanlah kesetiaan kami. Kami yang taat, pertetapkanlah ketaatan kami. Dan Engkau bawa jiwa-jiwa baru untuk datang bersama-sama kami berbuat bakti kepadamu. Bila ada di antara kami yang saat ini tidak beribadat karena sakit, kami minta kepadamu Tuhan, tangan-Mu terulur bagi mereka yang sedang terbaring sakit. Engkau jamah dan sembuhkan mereka yang sakit. Kami yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan. Terima kasih Tuhan. Dan akhirnya kekasih-kekasih, kembalilah Engkau ke tempatmu masing-masing dengan membawa berkat yang daripada Allah Bapa, kasih dari anak-Mu Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai semua kita mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Semua yang sudah diberkati Tuhan katakan amin. Selamat pagi, Tuhan berkati.